Oke. Eh, kita akan lanjutkan ke part 2 penjelasan tentang Microsoft Word. Oke. Pada part 1 saya sudah menjelaskan bagian file dan home. Untuk part 2 sepertinya saya akan bahas habis sekaligus saja. Oke, tanpa berbasa-basi kita langsung ke materinya. Untuk part 2 kita mulai dari menu insert. Di menu insert ada beberapa bagian juga, dari text, table, illustration, link, header atau footer, text, dan simbol. Kita mulai dari text. Untuk pack ini ada beberapa pilihan. Di sini ada 3, cover pack, blank pack, atau pack brick. Ini digunakan untuk memberi tampilan di lembar kerja kita. Untuk cover pack itu digunakan untuk membuat cover dari dokumen kita, atau bisa dibilang itu lembaran depan. Kayak proposal itu ada lembaran depannya. Langsung kita lihat aja untuk contohnya. Ini ada beberapa contoh dari cover pack atau lembar awal dari dokumen kita. Ada beberapa jenis, tinggal bisa kalian pilih aja tampilannya seperti apa. Kalau untuk teks bisa kita ubah sendiri, jadi tidak ngaruh. Jadi ini cuma untuk tampilannya aja. Seperti itu. Saya contohkan, saya pakai yang alfabet. Nah, ini jadinya. Sudah jadi. Jadi tinggal teksnya aja yang kita ubah. Seperti itu. Kalau untuk buat makalah, ini akan membantu untuk cover depannya. Jadi kalian tidak perlu sulit untuk mendesain sendiri untuk cover depan dari makalah kalian. Seperti itu. Kemudian blank pack. Blank pack ini untuk membersihkan satu lembar dokumen ini. Saya contohkan langsung. Nah, dia akan langsung mengosongkan lembar kerja yang kita buka tadi, yang ada isinya ini. Dia akan langsung buat satu lembar kerja kosong lagi, dan yang lembar kerja yang udah kita isi akan dioper ke paling bawah. Dia akan dioper turun seperti itu. Kalau pack break ini untuk membuat lembar teks baru. Yang saya maksud itu kita contohkan saja. Oke, anggap aja ini adalah bagian terakhir dari lembar teks ini yang sudah saya isi. Fungsi dari pack break itu untuk membuat lembar, dia akan loncat langsung ke lembar kerja baru. Oke, mohon maaf, teksnya hilang kan? Oke, saya akan zoom. Bentar, saya hapus dulu teks. Oke, bisa dilihat setelah teks yang saya isi, yang di bagian bawahnya itu adalah cover pack yang kita buat tadi. Oke, kita akan praktikkan langsung fungsi pack break. Nah, fungsi pack break itu untuk membuat satu lembar kerja baru yang kosong. Nah, bisa kalian lihat, ini teks yang saya buat tadi. Di sini ada lembar kosongnya. Dan di bagian paling bawah itu adalah cover pack. Tadi kan posisinya setelah ketikan saya yang ini, di bawah di bagian sininya, ini tadi cover pack. Cuman saya kasih pack break. Jadi di sini di antara teks yang saya isi dengan
cover pack tadi itu disisipkan satu lembar dokumen kosong yang bisa kita gunakan seperti itu. Itu fungsi dari pack break. Kemudian kita masuk ke fungsi table. Untuk fungsi table ini membantu kita untuk membuat tabel seperti di program Excel. Kalau Excel kan tampilannya memang udah tabel, kalau Word nggak. Fungsi tabel ini biasanya digunakan untuk membuat tabel data agar terlihat lebih rapi atau perincian barang. Contohnya kalau kalian buat proposal untuk kegiatan-kegiatan itu, kalian pasti menggunakan fungsi table untuk mengisi dari list anggaran kegiatan seperti itu. Saya contohkan langsung. Di tabel bisa kalian pilih mau jumlahnya gimana. Bisa satu baris satu kolom, 2 kolom satu baris, 3 kolom satu baris. Oke, bentar, kalian tidak lihat. Nah, atau 4 kolom satu baris sampai dengan 10 kolom satu baris. Atau juga 10 kolom 8 baris. Cuman apabila jumlah kolom dan barisnya melebihi dari 10 kolom dan 8 baris, bisa kalian isi sendiri dengan cara pilih insert table. Kemudian kalian tentukan mau jumlah kolomnya berapa dan barisnya berapa. Jadi bisa kalian tentukan sendiri, tidak perlu ngeklik sesuai yang ada di situ, seperti itu. Di dalamnya ada beberapa fungsi kayak draw table, itu kayak menambahkan tabel dengan cara kalian menggambarnya sendiri. Saya sarankan kalian tidak menggunakan ini. Karena kalau pengguna baru menggunakan ini, saya jamin tabelnya pasti miring. Jarak dari satu baris ke baris lainnya pasti beda, seperti itu. Lebih baik langsung pilih tabel yang udah ada aja. Kemudian ada Excel spreadsheet, ini maksudnya mengcopy lembar kerja di Excel, seperti itu. Kalau quick table, itu contoh tabel yang telah disediakan, kita tinggal mengisinya saja. Cuman saya sarankan, kalian buat sendiri aja. Kalau kalian pakai quick table, biasa tidak sesuai. Nah, bisa kalian lihat fungsi tabelnya itu, fungsi tabel yang bakalan jarang kita gunakan. Ini fungsi tabel kebanyakan yang digunakan di perusahaan-perusahaan untuk dalam bentuk laporan, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian illustration. Di bagian illustration ini, kalian bisa menambahkan beberapa hal. Antara lain, untuk menyisipkan gambar, atau logo, membuat gambar, membuat grafik, atau men-screenshot lembar kerja kalian. Kalau di HP kalian itu kan, kalau screenshot cukup tarik 3 jari, atau tekan tombol volume dan tombol power, seperti itu. Saya contohkan fungsi picture. Fungsi picture bisa kalian gunakan untuk menyisipkan gambar. Saya contohkan menggunakan gambar ini aja. Setelah kalian pilih gambarnya, kalian klik insert, maka gambarnya akan masuk. Ukuran gambar bisa kalian kecilkan menggunakan kursor kalian. Kalian arahkan ke titik-titik di pojok gambar. Bisa saja di sini, bisa saja di sini. Cuma saya sarankan kalau kalian mau mengubah ukuran gambar, lebih baik kalian cari yang di pojoknya lambangnya bulat, bukan segi 4. Alasannya, kalau kalian pakai segi 4, gambarnya nggak akan simetri. Kalau kalian geser, dia akan menjadi kepotong atau menjadi menciut. Saya contohkan, saya gunakan yang kotak. Gambarnya akan menciut. Jadi tidak sesuai gambar aslinya. Nah, seperti ini. Tapi apabila kalau kalian menggunakan ini, meskipun kalian mengecilkan gambarnya, dia akan tetap presisi seperti gambar asli.
Jadi tidak menciut seperti itu. Saya contohkan, makin saya kecilkan, tapi tampilannya tetap sama tanpa ada perubahan dari foto aslinya. Cuma size-nya yang dikecilkan. Kalau yang tadi, ukurannya akan tetap membesar, cuma gambarnya akan menjadi mengecil, kayak kejepit, seperti itu. Kemudian fungsi clip art. Untuk beberapa tipe dari Microsoft Word, ada yang clip artnya memang sudah tersedia. Nah, seperti ini. Atau ada yang harus kalian konekkan dulu, baru clip artnya muncul. Nah, seperti ini. Oke, kalau bedanya clip art dan picture tadi, kalau picture itu bisa kita upload gambar apapun untuk dimasukkan ke lembar kerja kita. Kalau clip art, kita cuma bisa memilih sesuai yang disediakan saja. Apabila yang kita perlukan tidak ada, lebih baik kita upload menggunakan picture saja. Oke, kemudian yang berikutnya. Berikutnya itu adalah shape. Di fungsi shape, kita bisa menginputkan diagram-diagram seperti lingkaran, tabung, segitiga, bintang, dan lain-lain. Nah, seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk presentasi, untuk membuat tampilan saja. Cuman biasa ada yang menggunakan untuk memperindah tampilan desain dari lembar kerjanya. Kemudian, kalau kalian sering melihat di proposal atau di surat undangan yang ada garis bawah bercetak tebal, itu sebenarnya membuatnya bisa menggunakan shape. Tapi kebanyakan orang menggunakan fungsi table yang ini, bottom border. Kelebihan dan kekurangannya kalau kalian membuat garis tebal, saya contohkan dulu garis tebalnya. Oke, yang saya maksud itu garis seperti ini. Kalian pasti sering melihat ini di surat undangan atau proposal. Kebanyakan orang membuatnya menggunakan ini. Kemudian pilih border shading. Nah, hasilnya kan sama. Cuman kekurangan dan kelebihannya kalau kalian menggunakan border and shading, ini tidak akan bisa kalian geser. Jadi dia melekat di tempat itu aja, tidak bisa kalian geser. Tapi kalau kalian menggunakan fungsi shape, ini bisa kalian geser. Nah, jadi lebih enak untuk pengaturan teksnya. Jadi kalau untuk pembuatan garis seperti ini, saya sarankan lebih baik kalian menggunakan shape aja. Daripada kalian menggunakan fungsi dari border and shading. Memang kelihatannya kalau kalian menggunakan border and shading,
dia akan rapi karena dia akan langsung mengikuti ukuran lembar kerja kalian. Udah sampai di batas awal dan di batas akhir, jadi tidak perlu kalian tarik-tarik lagi. Cuman kekurangannya, tidak bisa kalian geser sesuka hati kalian, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut. Di fungsi shape ini ada beberapa fungsi lainnya. Ini cuma digunakan untuk menampilkan desain aja. Jadi, ini bisa kalian pelajari sendiri dan bisa kalian coba-coba sendiri untuk beberapa model gambarnya. Kemudian kita lanjut ke Smart Art. Smart Art ini kurang lebih dengan shape. Cuma kalau di Smart Art tampilannya lebih dibuat lebih 3D. Kalau di shape kan cuma garis-garis saja. Kalau di Smart Art dia lebih bervariasi seperti kotak yang timbul, segi 6, kotak-kotak yang terhubung seperti itu. Ini sama seperti shape, bisa kalian coba saja sendiri. Kemudian di fungsi klik. Oke. Kemudian di fungsi chart. Fungsi chart ini bisa digunakan untuk menampilkan tabel. Untuk kalian presentasi di depan teman kalian atau di tempat kalian kerja. Cuman kalau untuk anak SMA biasanya ini untuk presentasi, contohnya biologi, percobaan 1 sampai percobaan 10. Perbandingannya dari percobaan 1 sampai percobaan 10 meningkat atau menurun, seperti itu. Ini untuk menampilkan diagram hasil dari penelitian, biasanya digunakan untuk itu. Atau diagram hasil penjualan dan lain-lain. Cuma untuk menampilkan itu aja. Nah, ini contohnya. Ini diagramnya. Ini isi datanya. Datanya bisa kalian ubah sendiri untuk membuat diagramnya berubah seperti itu. Oke, yang berikutnya screenshot. Fungsinya untuk memasukkan gambar. Untuk fungsi ini jarang digunakan sih, karena kebanyakan fungsi yang digunakan cuma fungsi-fungsi dasar. Yang seperti ini biasanya cuma digunakan beberapa orang aja untuk menunjang pekerjaan mereka. Dan untuk basic dasar kalian tidak mesti mempelajarinya. Karena kalian pasti tidak akan menggunakannya di waktu sekarang. Kemudian yang berikutnya di link. Di link ini fungsinya untuk memberikan hyperlink atau kayak yang saya contohkan di part 1. Kalau kalian copy dari internet, dia akan ada link yang tetap aktif. Yang kalau kalian klik, dia akan mengarah ke internet. Kurang lebih seperti itu. Atau saya contohkan langsung aja. Oke, saya contohkan dengan tampilan komik ini. Ini adalah fungsi dari hyperlink. Nah, apabila kalian klik, dia akan muncul itu. Dia akan arahkan kemana. Jadi kayak sorted linknya. Jadi kalau contohnya nih, kalian mau buka buku online. Kalau klik judul di bab 1, maka dia akan langsung ngarah ke bab 1.
yang kalian klik judulnya, seperti itu. Nah, bookmarks ini adalah isian dari hyperlink kalian. Seperti yang ada di sini saya contohkan dari chapter 137 sampai chapter 161. Ah, di bookmarks juga sejumlah itu, seperti itu. Untuk cross ini jarang digunakan karena untuk pengaturan penggeseran posisinya. Karena kalau kalian salah geser, otomatis hyperlinknya akan bermasalah waktu mengarahkan kalian ke tempat yang ingin kalian tuju. Seperti itu. Kemudian kita lanjut di bagian header dan footer. Ini biasa digunakan untuk memberikan penomoran di lembar teks di bagian atas atau di bagian bawah. Saya contohkan tampilannya. Oke, yang ini yang dimaksud footer dan ini bentar. Oke. Ini yang dimaksud footer dan ini yang dimaksud header. Dia penomoran yang kalian gunakan atau kalimat apapun yang kalian gunakan di bagian lembar kerja di atas atau di bawahnya. Dan itu biasanya digunakan untuk merapikan dokumen seperti ini. Nah, seperti ini. Itu fungsi dari header dan footer. Kemudian kita lanjut ke teks. Di teks ada fungsi textbox. Textbox ini kayak kalian buat teks sendiri untuk kalian isi. Nah, seperti ini. Yang bisa kalian tarik kemanapun kalian mau. Dia tidak kayak kalian ketik setelah itu kalian simpan seperti itu. Nah, ini biasa digunakan kayak kalian mengomentari. Contohnya nih, kalian masukkan clipping gambar di dokumen kalian. Kemudian kalian buat teks ini untuk mengomentari gambar tersebut. Menurut kalian gambar ini untuk kalian jelaskan di depan kelas seperti itu. Itu fungsi dari textbox. Kemudian di quick page ini untuk pengelompokan dari textbox yang kalian buat itu jarang digunakan juga. Jadi tidak perlu terlalu kalian dalamin karena di dunia kerja pun saya jamin kalian akan jarang menggunakannya. Kemudian yang berikutnya di word art. Word art ini untuk membuat teks menjadi bermodel. Kayak contoh kayak teks yang melingkar, bergelombang, dan lain-lain. Saya contohkan saja kebesarannya. Seperti ini. Itu biasa kalian gunakan di bagian, kebanyakan yang teks seperti itu pasti digunakan di bagian ini. Di bagian cover page untuk membuat jenis teks yang unik agar menarik orang membacanya. Itu fungsi word art. Fungsi crop cap ini untuk membuat teks huruf besar di awal, kayak contohnya
Sebentar. Nah, ini. Fungsinya untuk membuat tampilan teks seperti ini, untuk membesar di awal kalimat. Bisa seperti ini, atau seperti ini. Tergantung settingan dari kalian. Itu fungsi dari drop cap. Kemudian untuk ya signature line, datetime, object, ini pasti jarang digunakan. Palingan yang digunakan cuma datetime untuk menampilkan format tanggal yang kalian cantumkan. Nah, seperti ini. Itu doang. Selain yang itu jarang kalian gunakan. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian simbol. Di simbol itu ada lambang aritmatika. Ini lambang V, ini lambang omega. Kalau saya nggak salah sih itu. Kalau saya salah bisa kalian koreksi, kalian cek sendiri. Untuk fungsinya, untuk penulisan rumus matematika. Karena kalau penulisan rumus matematika seperti ini, tidak akan bisa langsung diketikkan. Jadi menggunakan fungsi yang ini. Nah, untuk simbol kurang lebih. Cuma kalau simbol cuma untuk lambang-lambangnya aja. Seperti itu. Oke, bagian insert selesai. Kita lanjut ke bagian pack layout. Oke, di fungsi pack layout, saya jelaskan fungsi dasarnya aja. Karena tidak semua bagian akan kalian gunakan. Fungsi pack layout itu digunakan untuk mengatur ukuran dari lembar kerja kalian. Kayak ukuran batas marginnya, baru posisi lembar kerja kalian, berdiri atau tidur, ukuran dari lembar kerja kalian, A4 atau F4. Oke, untuk A4 dan F4, kalau kalian bingung, kalian bisa cek di internet. Itu adalah ukuran dari lembar kertas yang biasa digunakan untuk di print. Oke, saya akan jelaskan beberapa bagiannya saja. Fungsi theme ini tidak perlu kalian ubah. Ini adalah maksudnya tema bawaan dari Microsoft Word-nya. Kayak warna abu-abu di belakang sini, ini adalah tema. Sebenarnya kalau kalian tidak suka, bisa kalian ubah di bagian tema ini. Jadi tinggal kalian ubah aja, dia akan otomatis berubah. Untuk temanya seperti itu. Tapi saya sarankan kalian pakai tema bawaan aja. Karena biasa kalau tema yang kalian setting, gitu biasanya bisa aja sesuai dengan mata atau nggak sesuai. Jadi lebih amannya kalian gunakan tema bawaan dari Microsoft Word-nya. Kemudian saya akan jelaskan bagian page setup. Bagian page setup ini yang kita gunakan untuk mengatur seperti yang saya bilang tadi, margin atau batas lembar kerja kalian. Seperti di sini saya menggunakan batasnya itu 2,54 di bagian atas, kiri, bawah, dan kanan. Kalau masih tidak ngerti top, left, bottom, right, itu kalian bisa terjemahkan dari Inggris ke Indonesia. Jadi tolong agak dipahamin beberapa kosakata Inggris yang dasarnya. Kemudian di orientation, nah ini seperti saya bilang tadi, posisi kertasnya itu berdiri atau tidur. Maksudnya potret ini adalah lembar kerja yang kita cetak lurus, berdiri gitu. Kalau landscape yang dia lebar ke samping atau miring, seperti itu.
Kemudian size ini ya, di sini yang kita mengatur ukuran kertas kita. Mau A4 atau F4. Di sini ada banyak pilihan itunya, ukuran kertas. Cuman yang digunakan di Indonesia untuk pekerjaan kantoran dasar itu cuma F4 atau A4. Selain itu biasanya cuma digunakan di pabrik-pabrik besar aja, seperti pabrik percetakan buku, percetakan karton atau kertas manila, percetakan koran, percetakan majalah, dan poster. Nah, itu baru mereka menggunakan ukuran kertas yang berbeda. Atau juga di pabrik percetakan baliho. Seperti itu. Kalau di perkantoran kayak sekolah, CU, bank, baru lembaga-lembaga kayak kantor desa, nah itu pasti menggunakan kertas. Kalau enggak A4, pasti F4, seperti itu. Kemudian di yang berikutnya itu kolom. Nah, fungsi kolom ini untuk membuat teks menjadi batasan teks. Saya contohkan aja langsung supaya kalian tidak bingung. Oke, saya pakai file yang ini. Saya mau buat kolomnya menjadi 2. Nah, seperti ini. Jadi di lembar kerja kita akan secara otomatis dibagi menjadi 2 kolom. Kalau masih bingung apa itu kolom, kalian cek di internet untuk penjelasan kalimat kolomnya itu. Kalau saya bilang dasarnya sih dia cuma untuk membagi dari lembar kerja kita, tampilannya itu mau dibuat beberapa kolom sih, kayak kolom yang ada di tabel. Kalian bisa buat menjadi 3, 2, bahkan bisa lebih. Itu tergantung kalian maunya, mau berapa. Cuman biasanya yang orang gunakan palingan ya cuma 2 atau rata-rata 1 sih, karena ndak mau diubah apa-apanya lagi. Jadi biarkan aja dia kayak bawaan dasar, jadi ndak diganggu gugat gitu. Oke, kemudian untuk di bagian samping-sampingnya yang kayak break, ini hampir sama dengan fungsi di insert yang back break. Kemudian line number, ini untuk kayak penomoran yang ada di sini. Kemudian hyperstation sama seperti yang hyperlink yang ini. Ini cuma untuk pengulangan fungsi aja untuk kita cek kembali apakah akan digunakan atau tidak, seperti itu. Kemudian di bagian berikutnya di background ini bisa digunakan ini untuk memberikan kayak kalau di video YouTube itu biasanya mereka bilang itu watermark atau teks yang muncul di belakang teks aslinya atau gambar yang kalian upload yang menandakan itu adalah milik kalian dan bukan milik orang lain. Karena biasanya hasil karya itu setelah kita upload akan ada orang yang re-upload seperti itu. Kalau kalian beri watermark, jadi orang itu tidak bisa mengubahnya lagi. Karena kalau sudah sekali diberi watermark, watermarknya tidak akan bisa dengan mudah dihilangkan kecuali Anda lagi yang menghilangkannya dari file aslinya, seperti itu. Kemudian di pack color, ini untuk membuat lembar kerja kalian berubah warna menjadi warna apapun yang kalian inginkan. Tapi saya sarankan gunakan saja warna putih, karena lebih enak dipandang daripada kalian pakai warna yang gak jelas kayak merah, kuning, ungu, hijau.
Kalau kayak gini, saya jamin kalian paling bertahan 15 menit untuk melihat monitor kalian untuk mengetikkan tugas kalian. Setelah itu kalian pasti pusing melihat warnanya. Kemudian pack border, ini seperti yang saya bilang tadi, sama dengan yang ada di fungsi home, yang ini, pack border yang ini. Cuma kalau pack border yang di sini, ini adalah tampilan keseluruhannya. Kayak memberikan tabel di keseluruhan, kemudian membuat tampilan shadingnya, seperti yang saya bilang tadi, kayak membuat garis dua, seperti itu. Kemudian yang lain-lainnya itu kayak paragraf ini cuma untuk membuat kalian mau mundurkan berapa sentimeter sih dari batas lembar kerja kalian, seperti itu. Fungsi paragraf ini itu cuma untuk memajukan atau memundurkan dari batas lembar kerja kalian. Contohnya seperti ini. Kalimat perkembangan teknologi informasi itu saya masukkan 0,75 cm ke dalam agar menjadi tanda lambang paragraf pertama atau paragraf baru seperti itu. Ini untuk merapikan tulisannya saja. Oke, kita selesai di pack layout, kita lanjut ke reference. Untuk reference, saya jamin kalian tidak akan menggunakannya sama sekali. Terkecuali kalian sudah masuk ke perguruan tinggi dan menyusun skripsi seperti yang saya tampilkan ini. Karena fungsi dari reference itu untuk membantu penulisan kayak ini, daftar isi, untuk pengecekan daftar isi, untuk memberikan penomoran otomatis secara keseluruhan, dan lain-lainnya. Untuk masa SMA pasti tidak akan digunakan. Jadi, reference saya lewati karena kita pun tidak akan membahas ini waktu pembelajaran kita. Kemudian kita masuk ke mailing list. Mailing list kurang lebih dengan reference. Untuk masa SMA itu pasti jarang dan mungkin beberapa sekolah saja kayak sekolah-sekolah swasta atau yang sekolah yang udah materinya lewat dari materi Word karena seharusnya materi Word ini didapatkan pada waktu SMP. Dikarenakan kita itu agak kesusahan waktu masa di SMP-nya karena beberapa SMP itu tidak ada perangkat komputer atau tidak ada tenaga pendidik yang mampu mengasuh mata pelajaran TIK secara penuh untuk prakteknya dan lain-lain. Jadi di masa SMA ini baru kalian bisa mendapatkan materi Word. Jadi paling tidak yang kalian dapatkan itu adalah langsung saja ke fungsi penggunaan dan cara penggunaan dasarnya saja. Jadi tidak bisa dijelaskan dari awal lagi karena materinya udah ketinggalan jauh. Jadi mailing list untuk di masa SMA itu pasti bisa dibilang hampir nggak ada di kalian gunakan kalau di sekolah-sekolah yang waktu masa SMP-nya tidak ada praktek Microsoft Word seperti itu. Tapi kalau di masa kuliah, nanti kalian akan mendapatkannya di pelajaran yang sama, di mata pelajaran komputer di kampus kalian nanti. Nanti paling kalian cuma disuruh praktekkan cara untuk mengirim email ke banyak orang sekaligus dengan satu dokumen yang sama, cuma mengganti nama dan alamatnya saja. Itu adalah fungsi dari mailing list. Oke, kita lanjut ke bagian review. Oke, secara jujur saya bilang, bagian review tidak kita gunakan di bagian sekolah dan anak kuliahan. Meskipun ada fungsi translate-nya. Karena kalau kalian ingin gunakan fungsi-fungsi yang ada di sini, Microsoft Word kalian itu harus yang berlisensi. Dan harus sudah diaktifkan serial key-nya. Kalau enggak, meskipun di sini kelihatannya aktif, tapi kalau kalian gunakan dia tidak akan bisa aktif atau pasti error seperti itu. Jadi bagian review juga saya lewati. Kita masuk langsung ke bagian terakhir di view.
Fungsi view ini untuk mengatur tampilan dari lembar kerja kalian yang ini. Nah, seperti ini di bagian dokumen view itu ada print layout. Ini adalah tampilan yang akan di print. Kalimat kasarnya seperti itu. Atau ini adalah tampilan di mana kalian edit sesuai dengan yang akan kalian cetak nanti seperti ini. Kemudian ada fungsi full screen. Ini untuk menampilkan keseluruhannya tanpa ada batasan lembaran kayak yang tadi. Kalau yang tadi kan seperti ini, jelas. Oh, lembar pertama cuma sampai di kalimat pendukung berbasis komputer untuk, udah. Kemudian yang ini berikutnya. Tapi kalau kalian buat di full screen, dia biasanya akan langsung gabungkan keseluruhannya. Jadi kalian tidak akan bisa lihat batas terakhir dari halaman yang akan kalian cetak di halaman pertama, seperti itu. Kemudian web layout ini kayak tampilan di internetnya gimana sih? Di outline juga, di draft juga sama. Ini cuma untuk menampilkan kalau tampilannya ini gimana ya, seperti itu. Kemudian di fungsi show, ini ada beberapa bagian kayak ruler, grid line, sama navigation pen. Yang paling bantar atau paling dasar kita gunakan itu adalah ruler. Untuk menampilkan penggaris batas kertas ini. Bisa saja kita hilangkan apabila, nih contohnya, kalian buka komputer, kemudian kalian mau melihat lembar kerja kalian, tapi tiba-tiba waktu kalian buka, rupanya tampilan seperti ini. Rulernya nggak ada. Untuk melihat lembar kerja kalian ini ukurannya itu F4 atau A4. Kalian bisa langsung klik aja di bagian view. Kalian cari yang tulisannya itu ruler, kemudian kalian centang aja. Maka dia akan muncul seperti ini. Kemudian grid line. Grid line ini untuk memberi garis-garis pada lembar kerja kalian. Untuk beberapa orang yang kayak mendesain komik dan lain-lain di Microsoft Word, fungsi grid line ini sangat membantu. Jadi dia tahu batasan dari kotak-kotak yang akan diisikan itu seberapa besar. Jadi tidak sampai ukuran satu kertas yang seharusnya bisa beberapa kotak penjelasan atau gambar itu terpotong menjadi cuma beberapa saja, seperti itu. Kemudian fungsi zoom untuk memajukan tampilannya, zoom in, zoom out. Seperti yang saya bilang, fungsi zoom ini kayak zoom in, zoom out yang ada di bagian bawah. Kemudian ini untuk penampilannya, kalian menampilkan itu sekali nampilkan satu lembar, 2 lembar, atau di sistem scroll kayak yang tadi, seperti itu. Oke, fungsi-fungsi yang lain ini jarang digunakan, karena ya kalian pun pasti tidak akan menggunakannya. Jadi saya cuma menjelaskan sampai di fungsi zoom aja. Sisanya karena tidak akan kita gunakan dan tidak akan kalian gunakan juga, jadi tidak akan saya bahas. Jadi penjelasan saya sampai di sini. Apabila ada yang tidak dimengerti, bisa langsung kalian tanyakan di komentar video ini, atau nanti kalian tanyakan secara personal saja kepada saya. Apabila kalian malu kalau kalian bertanya di video ini, nanti malah ada kawan kalian yang lihat dan kawan kalian mengolok-olok kalian, bisa kalian langsung tanyakan saja kepada saya secara personal, seperti itu. Oke, penjelasan materinya sampai di sini. Untuk materi berikutnya itu nanti ada lama Excel. Excel nanti saya akan buatkan video penjelasan juga untuk beberapa bagian apabila kalian tidak paham. Seperti itu. Sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih.